Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Mas Rindu selaku moderator, kami persilakan untuk memandu proses pelatihan interview dalam proses seleksi kerja PPT tahun 2020. Kami persilakan. Oke, baik. Langsung saja kegiatan hari ini, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Fajar, Petrokimia Gresik, yang terhormat rekan-rekan diklat dari PT Petrokimia Gresik, yang terhormat Bapak Askan Setiabudi selaku pemateri untuk hari ini, dan yang terhormat rekan-rekan trainer dari Caraka Partnership interview bagi peserta program magang mahasiswa bersertifikat PT Petrokimia Gresik tahun 2020. Ya, baik. Disyukur kita selalu panjatkan bahwa pada hari ini, hari tanggal 11 Desember tahun 2020, kita masih dapat melaksanakan pelatihan interview dalam proses seleksi kerja bagi peserta program magang sertifikat atau PMBB batch 2 PT Petrokimia Gresik tahun 2020. Ya, baik. Sebelum kegiatan kita mulai dan kita awali kegiatan hari ini dengan doa agar hari ini bisa bermanfaat dan dapat rezeki yang persilakan. Baik, selesai. Oke, untuk Bapak mulai untuk materi ini kurang lebih waktu sampai 2 jam ke depan, gitu. Baik, untuk Bapak Askan Setiabudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua di Indonesia. Pagi ini khusus saya masih terdampar di Tuban. Kemarin saya ngisi perusahaan supplier pakan sapi, ya, konsentrat pakan sapi Bimafit. Besok saya ngisi PDAM, makanya saya nggak pulang. Karena kalau saya pulang jauh bro, Malang Tuban itu ya. Santai menutupi wajahnya di depan kiai, memalingkan wajahnya, apalagi membelakangi. Dalam kaidah Zoom, tak etik ketika dosen ngajar, siswanya menghilang dari pandangan sang dosen, ya. Yang muncul hanya backgroundnya saja, ya itu kurang etis ya. Kalau saya pas ngajar, mahasiswa saya sendiri yang nggak muncul wajahnya tak suruh left atau tak left kan, gitu. Kalau saya ngajar mahasiswi saya sendiri. Kalau saya ngejar klien saya, perusahaan saya sudah kasih syarat, nggak muncul wajahnya left saja, gitu kalau saya. Nah, karena ini saya diundang oleh sahabat-sahabat Caraka, saya mengikuti prosedur yang sudah ada. Artinya, wajahnya yang muncul hanya backgroundnya, ya saya mengikuti. Cuma bagi sahabat-sahabat yang niat belajar,
Supaya barokah ilmu saya, silakan ditampilkan wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Nah, sambil pelan-pelan saya amati wajah Anda cukup laku apa enggak gitu ya. Saya ini S2 saya psikologi kawan-kawan. Psikologi saya industri dan organisasi. 50% materinya tentang manusia. Kemudian saya lanjutkan ambil sertifikasi micro expression. Lihat wajah Anda begini ini, saya bisa menebak gitu loh karakter Anda itu kayak apa gitu kan. Anda lagi sedih, senang, bad mood, jutek gitu kelihatan gitu dari wajahmu, ya kan? Ya, yang belum mandi juga kelihatan ya. Maka maskernya dilepas saja, Mbak Almira Rizka, dilepas saja karena tidak akan tertular ketika kita online ya. Boleh dibuka wajahnya. Kecuali Anda bercadar selama ini nggak apa-apa dipakai ya. Yang nggak bercadar buka wajahnya ya, biar kita tahu ya jerawat Anda seberapa banyak. Oh enggak, maaf bercanda ya. Alhamdulillah, semoga 2 jam ke depan tidak ada kendala di internetnya. Ya. Oke, itu foto saya. Mohon dimaklumi kalau nggak sesuai dengan penampilannya biasa Photoshop ya. Saya adalah sahabatnya teman-teman Caraka. Kami tergabung di HPOI, Himpunan Provider Outbound Indonesia. Saya juga punya outbound, certified PNSP, saya punya lembaga konsultan, franchise, dan saya punya beberapa bisnis. Sekilas orang bilang tak kenal maka tak sayang, kata orang. Ternyata nggak betul, ya, karena banyak orang yang semakin dikenal, semakin dibenci. Karena semakin dikenal, semakin melukai hati. Ya kan? Maaf Pak, saya izin pakai masker G, karena sedang berada di ruangan yang mewajibkan pakai masker. Siap Mbak Almira Rizka, gitu ya. Kalau ditegur, silakan kasih reason ya. Nah, saya pun akan respect ya. Jangan diem aja karena saya bukan dukun. Iya, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Anda di luar sana ya. Thank you Mbak Almira Rizka ya. Cari ridho gurumu, niscaya lancar hidupmu. Nah, saya hari ini guru Anda teman-teman ya. Cari ridho saya, insya Allah saya doakan diterima di tempat kerja yang keren ya, di petrokimia ya. Nah, jadi saya doakan ya, doa guru bermutu daripada segudang ilmu ya. Seuntai doa guru lebih bermutu daripada segudang ilmu ya. Oke, siapapun Anda, mungkin ada yang lebih hebat daripada saya, mohon izin, mohon maaf, saya sharing hari ini. Mungkin di antara adik-adik ada yang pernah dapat ilmu seperti ini, mohon kosongkan gelas, anggap saja ini ilmu baru buat adik-adik ya. Bagi Anda yang turunan pendekar, tolong lepas sabuk pendekarnya. Iya. Bagi Anda yang turunan jenderal, tolong lepas pangkat jenderalnya. Bagi yang turunan kiai, tolong lepas sarungnya. Intinya turunkan ego Anda, hari ini kita belajar. Siap? Mas Basori Alwi. Wih, namanya keren tuh. Mas Basori Alwi. Kayak Pak Yai Basori Alwi. Wah, mantap ya. Oh ya, gini-gini saya mantan penyiar, jadi kalau suara saya agak mendayu-dayu, anggap aja Anda sedang mendengarkan radio 91,1 FM ya. Oke, lah Anda online, saya jauh di sini 2 jam, kalau saya nyampaikannya kaku, waduh, lama-lama saya hilang dari pandanganmu ya. Ada ngantuk bro. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Kaidah belajar adalah kosongkan gelas ya, jangan merasa hebat supaya ilmumu bermanfaat ya. Oh ya, ini lagi direkam teman-teman, tolong tampilkan wajahmu yang terbaik karena direkam, nanti saya masukkan di YouTube saya kalau diizinkan sama sahabat-sahabat Caraka. Saya masukkan di YouTube saya ya. Di beberapa forum itu orang tiba-tiba menyapa saya, Paskan gitu. Saya mikir ini siapa gitu, nggak tanya mereka lihat YouTube saya. Ya, saya YouTuber teman-teman, alhamdulillah sudah dimonet. Dapat iklan tiap hari, dapat uang tiap hari dari YouTube. Jangan lupa kunjungi YouTube saya dan jangan lupa subscribe ya. Ketawa Mbak Anissa. Santai Mbak Anissa ya. Aku tahu kok ketawa Mbak Anissa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. What? Apa itu interview? Sahabat sekalian, job interview adalah tahapan yang harus dilalui oleh siapapun yang sedang mencari kerja. Yang mau mencari kerja, yang akan mencari kerja. Sekarang saya mau tanya pada Anda, apa pentingnya interview buat Anda? Bukan buat perusahaan ya, bukan buat perusahaan, buat Anda. Silakan dijawab. Apa pentingnya interview buat Anda? Oke, yang bisa jawab boleh pulang. Yuk, silakan lanjut. Oke,
Apa pentingnya interview buat Anda? Mas Zulfikar. Sudah mandi, Mas? Oke, silakan dijawab. Apa pentingnya interview buat Anda? Buat perusahaan, Anda sudah tahu lah. Sekarang tanya untuk Anda, apa pentingnya interview? Silakan. Interview adalah sebuah proses yang harus dilewati, teman-teman, ketika Anda melamar pekerjaan. Jangankan di profesional seperti petrokimia. Warung saya yang kecil aja interview, paper shop saya interview, penjaga villa saya interview. Ya, iya, apalagi yang mau kerja di perusahaan besar. Silakan. Siapa bisa jawab? Silakan. Apa pentingnya interview buat Anda? Oh iya, bagi yang terbaik, Mas, nanti tolong ya, teman moderator, tolong dipilih yang terbaik, ya. Berapa? 5 yang terbaik dapat video marketing dari saya yang nggak Anda dapatkan di YouTube yang lain karena kita simpan di YouTube non publik. Nah, ada 20-an materi, 20 materi marketing yang akan saya kasih kepada Anda cuma-cuma. Iya. Termasuk materi bagaimana cara menjual diri bagi para jomblo. Ada di situ ya, ada di situ ya. Nah, para jomblo nanti ya, bisa menyimak materi itu. Oke, silakan. Mana komennya? Mau langsung boleh. Oke, Mas atau Mbak Julvia ini, Mbak Julvia Wingi. Melatih komunikasi dan kepercayaan diri, boleh. Oke, yang lain. Apa manfaatnya interview buat Anda? Oh, yang lain masih mikir. Tidak dipikir, langsung saja. Oke, silakan. Saya tunggu. 5 jawaban baru saya lanjut. baru satu ya, baru satu. Apa pentingnya interview buat Anda? Kalau buat perusahaan jelas lah. Buat Anda sendiri itu apa? Ini lagi ngetik atau lagi, muncul, bagus. Ingin mengingatkan bahwa bahwasanya diri ini punya kemampuan, pengalaman, boleh. Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan dalam diri sendiri, boleh. Yang lain, ayo kurang 2 lagi. Kurang 2 lagi. Nah, nanti yang aktif begini tolong dicatat ya teman-teman moderator. Ada 5 peserta terbaik di akhir acara. Akan kita kasih hadiah. Latih cara komunikasi dan public speaking, dapat mengetahui keunggulan dan value pada diri sendiri saat di interview. Oke. Sip. Bagus. Ya, yang lain boleh nyusul jawabannya. Intinya teman-teman, sebenarnya interview buat Anda itu supaya Anda tahu hak dan kewajiban Anda. Betul nggak sih? Coba bayangkan Anda kerja tak Pak interview, tahu-tahu Mas Basori sini tak terima gitu. Terus Anda kerja, Anda nggak tahu bagian apa Pak, pokoknya kerja gitu. Bingung kan Anda? Terus gaji saya berapa Pak? Wis tala jok kakek tako, melbu, nggak seru gitu. Ya, nggak seru gitu. Ya kan? Mas Ainul sini masuk. Ngapain Pak? Udah kerja di sini. Loh, gak pakai interview, nggak usah gitu. Kerjaan saya apa? Sakarmu. Nggak seru gitu. Betul nggak sih? Justru ketika kita di interview, kita tahu hak kewajiban kita apa. Kita bisa nego di sana. Kita bisa tahu masa depan kita, saudara-saudara. Kita bisa tahu kita mampu atau enggak mengerjakan job itu. Justru Anda kalau nggak di interview malah kacau balau. Betul nggak? Anda kerja nggak jelas jobnya apa, karir Anda seperti apa, gaji Anda berapa. Gitu. Jadi jangan takut dengan interview. Interview itu penting buatmu, begitu. Ya, penting sekali buatmu. Itu interview, ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya. Ya. Oke, Mbak Firdausa Ismi, melatih komunikasi dan mengetahui potensi diri dalam mengenal diri sesuai dengan bidang yang diinginkan. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa pentingnya Anda ikut materi ini kalau begitu? Nah, silakan. Apa pentingnya Anda ikut materi ini? Ya, apa pentingnya Anda ikut materi job interview ini? Yuk, silakan. Kita kasih waktu. Ya, silakan. Apa pentingnya materi ini buat Anda sehingga Anda maunya duduk 2 jam gitu ya? Duduk 2 jam. Nggak ada yang tiduran kan? Cek. Oh, ayo. Mbak Nabila kita, mana jawabannya? Dari tadi belum jawab. Mbak Nabila lagi sibuk nyuci atau sibuk acara ini ya? Mas Krisna Yuda, sudah mandi belum Mas Krisna ini? Iya, wajahnya rada hitam putih soalnya ya. Oke, siapa lagi nih? Yang lagi bengong-bengong Mbak Rahma. Lagi ngapain Mbak Rahma?
Mana jawabannya Mbak Rahma? Apa gunanya Anda ikut materi job interview ini? Kalau nggak ada gunanya, ngapain Anda ikut gitu kan? Kalau Anda nggak tahu gunanya, Anda pasti nggak semangat. Mas Bagas, mana jawabannya? Kita tunggu Mas Bagas. Iya. Sebagai peserta dalam wawancara kerja, bahkan bagaimana menjalin interview dengan benar. Wih, keren. Mas Basori, menambah pengetahuan bagaimana cara mempromosikan diri sendiri. Oke, menjual diri ya. Mbak Imro'atus Solihah, untuk bekal menghadapi interview, sehingga kita bisa mempersiapkan kompetensi diri. Oke, dua lagi. Sip. Wah, Bagas baru jawab Bagas ya. Rahma Maulidina, memperoleh wawasan, tips. Oke. Wih, Bagas. Oke, sip. Oke, mantap. Nah, gitu dong, saya suka. Yang aktif ya. Yang aktif. Saya doakan yang aktif diterima kerja sesuai dengan cita-citanya. Iya. Doa guru makbul, apalagi saya musafir ya. Jauh-jauh dari Malang, sekarang di Tuban ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih jawabannya. Berarti Anda paham gunanya acara hari ini. Oke, yang pertama, yang perlu kita siapkan, yang perlu kita lakukan adalah persiapan. Ya, yang perlu kita lakukan adalah persiapan. Ya. Kalau kata guru motivasi, persiapan itu 50% menentukan keberhasilan. Gitu ya. Jadi tanpa persiapan Anda sudah gagal, saudara-saudara sekalian. Tanpa persiapan Anda sebenarnya tak layak untuk berperang. Tanpa persiapan Anda sebenarnya tak layak untuk melanjutkan perjuangan. Ya. Oke, Mbak Firdausia Ismi Nurhayati. Bagus, ya. Oke, sahabat sekalian, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, pakaian. Yuk, saya pengen lihat pakaiannya, coba. Berdiri, coba. Berdiri. Mau lihat pakaiannya sekilas aja, coba. Berdiri. Sampai kelihatan pakaianmu. Sebentar aja, coba. Sebentar. Berdiri. Nah, yang kelihatan pakaiannya, pokoknya kelihatan pakaiannya. Atau kalau nggak berdiri, ditekuk. Nah, Mbak Amira sudah kelihatan, oke. Nice. Mas Bagas, coba berdiri, Mas Bagas. Mas Bagas berdiri, lihat pakaiannya saya sebentar. Oke, nah lain kali kerah itu kaosnya itu Mas, jangan kayak gitu ya, kaosnya itu nanti kalau ngelamar, jangan pakai kaos warna hitam, bajumu hijau begitu. Iya kan? Jadi, iya, jadi kaosnya pakai kaos sinlet, jangan sampai kelihatan kaos dalamnya ya. Begitu. Siapa lagi nih yang mau dibaca penampilannya? Mas Krisna, coba berdiri Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Coba pengen berdiri saya. Lihat. Mana. Pakai kaos kayak itu. Iya, lah ya pakai kaos ya Mas Krisna ya. Iya. Nah, mulai sekarang coba belajar berdandan. Adik-adik sekalian boleh percaya boleh tidak. Saya ini lulusan Brawijaya Teknik Elektro. Semenjak kuliah itu adik-adik sekalian penampilan saya itu nggak jauh beda dengan sekarang. Nah Mas Fahmi nih rapi nih Mas Fahmi. Mas Fahmi coba berdiri Mas Fahmi. Pengen tahu saya Mas Fahmi? Fahmi coba. Nah ini rapi nih. Coba. Nah itu lumayan rapi dia. Oke, yang jilbaban lumayan oke semua. Jilbaban. Mas Ahmad Malik Fajar, pengen tahu saya Mas Ahmad Malik? Lihat, berdiri Mas Ahmad Malik. Nggak kelihatan. Nah, lain kali, kalau nyantai enggak apa-apa tuh pakai kaos gitu daleman, luaran begitu. Nanti kalau ngamar kerja jangan ya. Apalagi warnanya kontras begitu. Oke? Warnanya kontras begitu. Terus rambutnya dibuat lebih smart gitu, Mas Malik ya. Biar nggak... jadi gini, rambut itu mewakili IQ seseorang ternyata. Nanti kita bahas ya. Penampilan itu mewakili IQ seseorang. Ya. Mewakili kedewasaan seseorang. Nah, tim itu HRD itu suka lihat orang yang dewasa, ya, bukan kekanak-kanakan, gitu kan. Ya, walaupun yang Anda lamar adalah organisasi kreatif, ya. Dan jilbaban oke semua lah. Nah, usahakan nanti jilbaban kalau lamar kerja jangan yang pakai strip ya Mbak Imro'atus Solihah ya. Nanti usahakan ya. Mbak Imro ada renda-rendanya itu ya jilbabnya ya. Mbak Nabila, coba berdiri Mbak Nabila berdiri, coba Mbak Nabila berdiri. Pengen tahu? Iya, oke. Nah, bajunya usahakan yang nggak ada tulisan-tulisannya nanti kalau ngelamar ya. Usahakan yang polosan, ya, polosan. Yang lain, oke. Mas Muhammad Rizaldi, wah, keren itu headsetnya ya. Oke, coba berdiri Mas Muhammad Rizaldi. Berdiri. Oke, kelihatan nggak kelihatan? Yes.
Nah, next time nanti kalau cara-cara seperti ini pakai baju yang polos atau yang seret-seretnya itu sesuai dengan postur tubuh Anda. Yang orangnya gemuk, tolong jangan pakai seret-seret melintang. Ya, yang orangnya kurus, tolong jangan pakai seret-seret tegak. Nanti kelihatan kayak tiang listrik. Ya kan? Sementara yang gemuk itu melintang begini bagus, vertikal bagus yang gemuk itu. Jadi kelihatan lebih tinggi. Yang gemuk jangan pakai yang horizontal ya, seret-seretnya itu nanti kelihatan melebar. Ya, nah gitu. Ini contoh. Mas Muhammad Ainul, oke. Mbak Desi ya, mungkin karena di rumah ya, jilbabnya pakai jilbab seperti itu. Nanti kalau ngelamar kerja pakai jilbab yang lebih formal ya Mbak Desi ya. Nah ini saya baca sekarang. Mas Alwi coba kayak apa bajunya, boleh tahu? Lagi nyantai Mas ya, kaos Mas ya. Iya, lagi nyantai kaos. Oke, Zulfikar, boleh tahu Zulfikar? Boleh berdiri Zulfikar? Pakai hem kah lagi? Iya, pakai hem gitu ya. Gelap soalnya Mas Zulfikar, nggak kelihatan. Oke, maaf ya. Nggak kelihatan. Nah, terus usahakan jangan pakai lengan pendek nanti kalau lamar kerja teman-teman ya. Kalau interview usahakan jangan pakai lengan pendek. Ya. Mas Giras, Karya Utama. Coba berdiri Mas Giras. Pengen tahu saya, Mas Giras. Ya, berdiri. Oke, ya. Baik. Nah, usahakan pakai baju polos teman-teman ya. Pakai baju polos. Jangan yang ada motif-motifnya. Usahakan begitu. Kenapa? Itu standar umum ya, standar umum. Nah, silakan dicatat tentang pakaian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, bisa lewat moderator atau lewat chat ya. Oke, yang pertama, ketika Anda ngelamar perusahaan yang bonafit atau perusahaan yang formal, mohon izin, Anda pakai setelan atau pakaian suite ya. Seperti ini lebih kurangnya teman-teman. Ya, nanti yang jilbaban disesuaikan ya. Ini yang sedikit kurang pas sebenarnya untuk yang ini. Ya, ini kurang pas yang ini. Ini jangan ditiru ya. Kurang formal. Ini harusnya pakai apa namanya kerah ya, yang pakai yang kerah itu. Ya, pakai yang kerah. Ini oke ya kan? Ini oke ya. Kalau nanti jilbaban disesuaikan ya. Ini juga oke ya. Jadi ya. Jadi kayak standar formal. Gitu ya. Baik, moderator nanti tolong saya dibantu ngontrol chat, barangkali ada yang nanya di chat ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, hindari pakai kaos. Iya, terutama kaos apa itu yang nggak ada kerahnya, kayak gini kaos apa namanya? Kaos apa namanya ini? Oblong. Ya, ini mah kalau pakai kaos yang ada kerah, tapi tidak disarankan pakai kaos. Ya, tidak disarankan pakai kaos. Kecuali di situ ada keterangan, misalnya boleh pakai kaos. Kalau nggak ada penjelasan, pakailah apa? Pakai apa? Baju formal aja ya. Baju formal. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Mulai Mas Ainul nggak berkedip ya kan, Mas Basori, Mas Zulfikar nggak berkedip ya, Mas Giras, kedipkan mata, jangan pandang terus. Iya, ya, cantik sih, tapi kalau ngelamar kayak gini kira-kira diterima nggak ya? Yang ngelamar jadi istri mungkin diterima ya sama Zulfikar ya. Kalau ngelamar jadi karyawan, wah ini kalau jadi SPG oke gitu. Kalau jadi karyawan perusahaan formal nggak mungkin kan? Ya seperti itu ya. Gitu ya. Oke, sudah Mas Muhammad Rizaldi jangan dipandang terus ya. Ya jadi gitu ya. Ini dijilbabi gitu kan ya lebih pantas kalau ngelamar kerja ya. Kalau gini, wah nggak pas ya. Kalau jadi pegawai bar barangkali pas ya. Jadi hindari pakai kaos dan celana yang enggak pas gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya, gunakan sepatu yang tertutup. Iya. Sepatu yang ujungnya tertutup. Maksudnya bukan sepatu bolong ya, sepatu gunung bukan ya, tapi sepatu yang tertutup. Bisa pakai pantofel yang warna gelap ya, jangan yang warna-warni. Iya. Kalau di kreatif bisa pakai sepatu casual. Ya. Terus pakai yang hak, boleh jangan tinggi-tinggi, jangan sampai 10 cm begitu. 10 cm tinggi sekali ya. Pakailah yang 2 sampai 3 cm. Ya. Seperti apa? Seperti apa? Contohnya seperti ini nih, seperti ini contohnya. Nah, ini. Ya kan? Pantofel perempuan 2 sampai 3 cm tingginya ya. Biar kelihatan lebih smart begitu, casual seperti yang tengah itu.
Dan yang kanan pantofel, bisa pakai tali atau yang enggak. Usahakan warna yang netral, hitam, ya, hitam. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, ini. Jadi cek juga rambut dan dandanan ya, Anda cek. Ya, seperti apa kita lihat? 1, 2, 3. Jreng. Mas Fahmi rambutnya perlu dirapikan, Mas Krisna ya kan, Mas Bagas ya dirapikan. Kalau jilbaban saya nggak bisa bahas ya, jilbaban itu intinya pakai yang polos ya gitu ya, rame jangan ya. Pak, saya industri kreatif, saran saya untuk awal-awal tetap yang rapi aja ya, tetap yang rapi aja. Kemudian siapa lagi nih yang mau saya komen ya? Saya mau komen ya. Oke, kalau pakai make up nggak usah minor-minor ya, secukupnya saja ya, secukupnya saja. Nggak usah merah, kuning, hijau gitu ya. Saya nggak lihat rambutnya Mas Basori ya, kayak apa nggak kelihatan. Mas Muhammad Ainul boleh rambutnya begitu, tapi nanti akan lebih bagus lagi kalau dinaikkan dikit poninya itu, ya kan? Mas Giras sudah oke, lumayan ya, gitu ya. Mas Zulfikar ini rambutnya kayak apa ya Mas Zulfikar? Iya, oke, lumayan ya. Jadi buat kesan semat gitu ya, buat kesan semat diri Anda. Ya, perkara sudah diterima terus Anda mau acak adul itu urusan Anda. Tapi kita bicara ketika Anda mau diinterview. Ya, pastikan Anda kelihatan semat. Ini contoh kalau nggak berjilbab ya dikuncir yang rapi gitu kan. Jangan dibiarkan nggak kelihatan nggak terawat gitu, ya kan? Nah, gitu ya. Yang laki-laki yang rapi. Ya, seperti itu. Oke? Mas Ainul lihat yang mana ya? Bercanda Mas Ainul ya. Mas Ainul kelihatan serius banget lihat gambarnya, lihat gambar yang mana itu. Oke, pastikan tubuh dan pakaian wangi. Jangan sampai Anda masuk ruangan kemudian interview atau interviewer Anda batuk-batuk ya. Ya, pastikan pakai Molto, pakai Royco, kok Royco, pakai apa itu? Tony ya kan, macam-macam lah ya, seperti itu ya, usahakan. Ini kesannya sederhana tapi ini dinilai teman-teman, dinilai, percaya saya ini dinilai. Begitu kelihatan bau nggak sedap Anda, selesai Anda nggak akan dilanjutkan lagi. Kenapa? Berarti Anda nggak bisa merawat diri Anda. Bagaimana Anda bisa merawat perusahaan, diri Anda aja nggak terawat kan gitu. Makanya kalau Anda mau melamar anaknya mertua, yang rapi, yang keren gitu, yang wangi. Kalau enggak, mertua Anda akan bilang, dirimu aja nggak kamu rawat, apalagi anakku gitu ya. Itu rahasianya Mas. Sorry ya, saya bocorkan rahasianya ya, gitu. Ya. Mas Muhammad Syarif, belum saya absen, mau izin. Kok putih rambutnya Mas? Bukan ya? Oh, backgroundnya ya. Backgroundnya ya. Iya. Orang berkacamata itu cenderung dikesankan lebih semat memang ya. Asal Anda bisa mematutkan diri Anda ya. Tadi saya mau komen itu Mas siapa ya, sebentar ya. Mas siapa sih yang tadi mau saya komen itu kok hilang ya fotonya ya. Oke. Nah, Mas Malik, coba rambutnya dinaikkan dikit Mas Malik. Mas Malik coba rambutnya dinaikkan dikit. Nah, coba loh, keren tuh. Dirapikan. Iya, tuh. Kelihatan beda Mas. Kelihatan beda. Saya tadi menginterview Anda awal-awal, waduh ini kok mohon maaf ya bahasa saya. Dengan rambut menjulur sedikit ke bawah tadi agak kelihatan culun. Sekarang kelihatan beda tuh Mas, smart gitu. Coba aja. Gitu. Jadi yang gini-gini tolong diperhatikan ya. Oke lah saya paham Anda milenial, saya kolonial, ya kan? Saya orang masa lalu kan, Anda orang baru, orang milenial. Anak milenial kan memang beda dengan zaman-zaman saya dulu. Tapi percayalah, HRD ketika pertama lihat Anda itu pengen kelihatan ada smart gitu loh. Anda kelihatan lebih dewasa daripada usia Anda. Gitu. Tuh, ya kan? Kelihatan lebih smart sekarang. Dengan posisi rambut seperti itu. Nah, gitu-gitu Anda pelajari. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, nah, istirahat yang cukup dan datang 1 jam lebih awal. Kalau Anda istirahatnya nggak cukup, itu wajah Anda kelihatan kuyu. Tahu kuyu ya? Kuyu. Ngerti kuyu ya? Kusam bro. Ngantuk-ngantuk gimana gitu.
nggak bergairah, matamu merah. Ini sudah jelek nilainya di depan interviewer. Ya, gitu ya. Apalagi datangmu telat, pakai naik motor, lari-lari, waduh keringetan. Oh ya, bajunya dijaketi, jaketnya dibuka, ketiaknya ini apa namanya? Ngecap ya, ngecap itu apa? Ngeplek ya, bekasnya kering. Coba bayangkan, Anda masuk ruangan dengan kayak gitu. Makanya disarankan kalau nanti ngelamar kerja, rumah Anda jauh, Anda cari tempat nginep sebentar di dekat situ. Atau berangkatnya lebih awal, jangan mandi dari rumah kalau Anda naik motor. Mandinya dekat-dekat situ tuh, cari tempat mandi dekat situ. Nggak mungkin kalau cewek, Pak. Mungkin aja kalau mau. Kalau nggak mau, ya jangan naik motor yang kemudian Anda jadi kelihatan kuyuh gitu. Ya, bagaimana kelihatan fresh gitu. Patunganlah berapa orang dengan teman, misalnya sekarang kan ada Oyo, ada Red Doors gitu kan. Anda di situ bawa baju ganti, mandi-mandi, berangkat dari situ. Nah, fresh itu penting gitu. Kelihatan Anda memang prepare gitu. Coba bayangkan Anda datang dengan naik motor, pakai helm ya. Kemudian jilbab Anda ngelekuk kena helm. Anda pakai jaket mungkin pas berangkat. Kalau nggak pakai jaket nanti debu kena baju Anda. Ya kan? Keringat membasahi ketiak Anda kan. Nggak seru gitu. Ya kan? Coba bayangkan itu. Kelihatan Anda nggak prepare. Anda sudah jatuh sebelum berjuang gitu. Ya. Kenapa datang 1 jam lebih awal, Pak? Iya, biar Anda tahu suasananya di situ. Bisa nanya-nanya sedikit ke satpam, ke tukang parkir. Ya kan? Ngobrol sedikit dengan 1-2 orang di situ. Ya kan? Nanya-nanya tentang perusahaan, ngobrol tentang bagaimana karir di situ, dan sebagainya. Gitu. Jadi minimal Anda tenang gitu loh. Tenang. Nggak keburu-buru gitu. Nah, ketenangan itu penting ya. Oke, sampai sini ada mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke lanjutannya, ke sikap. Silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa langsung open mic ya. Atau kalau mungkin kurang berani ya nanti bisa lewat, bisa saya bantu bacakan. Ini ada satu pertanyaan Pak dari Anissa Firdausia. Saya bantu bacakan ya. Pak, saya izin bertanya, baju apa Bapak selain warna putih yang agar tidak terlihat, tidak terkesan mencolok? Nah, seperti itu Pak, silakan. Kalau cowok hitam bagus, atau biru muda bagus. Maaf, saya ralat, hitam jangan ya. Jadi itu nanti untuk keperluan yang lain. Biru muda bagus, ya. Jangan pink ya, jangan pink, jangan ya. Orange untuk kulit yang putih bagus, yang hitam jangan pakai orange ya, nanti kelihatan kayak kue ya, kayak kue. Kayak mati mongso ya. Oke, jadi itu abu-abu untuk kulit yang putih masih masuk, ya kan? Masuk. Jadi polos lah intinya, polos, jangan terkesan ngejreng ya, jangan ngejreng. Nah, yang netral ya putih, yang netral putih, ya kan? Putih. Kalau Anda berani cerah, ya krem itu masih bagus, ya masih bagus. Gitu ya. Oke, baik. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan Pak, dari Mbak Tria Nurmayasari. Pak izin bertanya, selain penampilan, pakaian, lalu bagaimana dengan barang bawaan seperti tas misalnya? Gitu. Oke, bagus sekali pertanyaan Mbak Tri Nurmayasari. Untuk tas wanita atau laki-laki jangan pakai tas ransel ya, jangan pakai tas ransel. Ya, tasnya usahakan tas lempang yang bukan diselempangkan begini ya. Perhatikan tubuh saya, ya perhatikan tubuh saya. Ada tas yang diselempang seperti ini ya. Bentar. Nah, ada tas yang diselempang seperti ini. Itu jangan dipakai saat interview dengan pakai kayak gini ya, jangan. Minimal Anda begini kalau mau pakai tas, gini. Paham ya?
Jadi pakainya begitu kalau tas itu. Jangan pakai ransel. Ya. Atau kalau Anda punya tas semacam ini, nah ini akan lebih keren kalau Anda pegang. Pegang begini. Ini tas ini ya. Jangan di selempang. Selempang itu kayak tadi ya. Kalau Anda nyangklongnya begini. Ya, nyangklongnya begini. Ya, jangan di selempang begini ya. Jangan. Ya, Anda bawa tas gaul kayak ini. Ini mau main atau mau tes interview gitu. Ya kan? Gitu. Titipkan aja di security. Anda bila perlu nggak usah bawa apa-apa. Sudah polosan begini aja. Titipkan di security. Anda bawa pulpen aja sama kertas 1 lembar, Anda tekuk di saku. Itu lebih keren. Gitu ya. Siap. Itu ya, Mbak Tria. Ada lagi pertanyaan Bapak dari Mbak Firdausia Isminur Hayati. Jadi seperti ini. Pak, saya izin bertanya, apakah memakai behel gigi mempengaruhi penilaian interview terhadap lamar? Itu, Pak. Kalau estetik itu masih enak dilihat, no problem insya Allah, no problem. Kecuali ngapunten, beberapa perusahaan yang Islamnya kuat, behel itu sedikit dipermasalahkan. Nah, Anda cek tuh perusahaan Anda backgroundnya apa. Kalau backgroundnya keislaman kuat, saran saya dilepas dulu. Ya kan? Ada beberapa yang membahas behel itu dari sisi merekayasa takdir gitu. Tapi kalau perusahaan Anda umum, ya kan? Umum, oke lah, no problemo. Yang penting estetik ya, estetik. Begelnya kan nggak pakai kawat yang gede-gede kan? Begelnya kan pasti pakai kawat yang estetik, nggak apa-apa. Ya, itu jawaban saya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita gali pengetahuan langsung dari Pak Askan ya, jangan malu-malu teman-teman. Kita gali bersama-sama agar kita bisa dapat manfaat baru, dapat ilmu baru di sini. Jangan teman-teman, jangan malu-malu. Iya. Bisa langsung open mic saja, enggak apa-apa. Oke. Kalau ada langsung raise your hand ya, raise your hand. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Kita lanjut. Nanti di tengah-tengah saya ngisi acara, kok muncul pertanyaan kaitannya dengan persiapan, sampaikan aja nggak apa-apa ya, sampaikan aja nggak apa-apa. Kita nggak ada sesi tanya jawab khusus ya. Oke, baik.